Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di awal Agustus ini. Walaupun masih ternyata di masa pandemi, di masa PPKM yang ketat, terbatas dalam bepergian, dan juga terbatas di dalam segala hal. Tapi kita bersyukur kita tetap berada di dalam naungannya, dalam pimpinannya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dengan satu tema dalam penggembalaannya. Saya akan ambil perenungan kita ini dari kitab Mazmur yang mungkin paling terkenal dari semua kitab Mazmur, yaitu Mazmur 23. Di masa pandemi ini saya mengajak merenungkan kitab Mazmur 23 ini untuk mengingat bahwa hidup kita ini ada dalam penggembalaannya. Amin. Ada 5 hal yang ingin saya mengajak untuk kita renungkan, dan kiranya menjadi kekuatan buat kita. Iman kita dikuatkan, pikiran kita ditenangkan, jiwa kita ditenangkan, dan tubuh ini juga damai, tidak stres, tidak panik. Yang pertama adalah tuntunannya. Gembala itu menuntun. Dalam Mazmur 23 ayat 1 ditulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah deklarasi. Dalam satu tulisan tafsiran saya membaca, ini diduga Daud menulisnya tidak waktu saat dia masih muda. Ini adalah Mazmur Daud. Ini ditulis dia saat sudah tua, sudah menjadi raja, dan ia melihat ke belakang, dan ia melihat semua penyertaan Tuhan, dan dia berkata, mendeklarasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan mempergunakan metafora, ya, istilah gembala ini, metafora itu berarti ada semacam lukisan atau dibandingkan, suatu perbandingan, suatu gambaran. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasihnya yang besar bagi umatnya. Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umatnya. Dalam Yohanes 10 ayat 14 ditulis, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ada 2 perenungan atau kebenaran yang kita bisa lihat di sini. Tuhan itu demikian memperhatikan setiap anaknya, saudara dan saya, sehingga ia ingin mengasihi, seperti seorang gembala, ya, ia mengasihi, ia memelihara, ia melindungi, dan dia membimbing, sebagaimana dilakukan oleh seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Yang kedua, ini adalah penyataan kita adalah miliknya. Dan apa? Nah, ini yang penting. Perhatikan ini dan renungkan. Menjadi sasaran khusus dari kasih sayang dan perhatiannya. Ya, kita sebagai domba, Tuhan sebagai gembala, kita menjadi sasaran khusus kasih sayangnya dan perhatiannya. Ya. Coba renungkan, ya, dalam kitab Yesaya itu ditulis, kita ini sekalian sesat seperti domba, ya kan? Tapi Tuhan menebus kita dengan darahnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ditulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di posisi kita selaku domba-domba Allah, kita dapat menanggapi suaranya dan mengikut dia. Dan domba-dombaku mengenal aku. Teman-teman, sahabatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Mari kita sebagai domba-domba di masa pandemi dan sulit ini, kita bisa mendengar, kita bisa mengenal, dan kita menanggapi suaranya. Bukan suara-suara ketakutan yang digembar-gemborkan oleh dunia, tapi kita bisa mendengar Roh Kudus bicara di dalam kehidupan kita. Seperti yang sedang kita coba pada pagi ini, ketika kita duduk, kita membuka hati kita mau mendengarkan kitab Tuhan berbicara kepada kita. Mazmur 23 ayat 1 juga mengatakan takkan kekurangan. Apa artinya? Di dalam tafsir Full Life Bible ada satu deskripsi yang menarik. Takkan kekurangan artinya aku tidak kekurangan apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan kehendak Allah dalam kehidupanku. Menarik ya. Aku tidak kekurangan apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan kehendak Allah dalam kehidupanku. Contoh bangsa Israel, ketika ia direncanakan Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, walaupun mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun, mereka terpelihara karena mereka berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya, bapak, ibu, dan saudara semua, percayalah ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, apapun yang diperlukan untuk memenuhi kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita, kita akan dipenuhi, kita takkan kekurangan. Makna takkan kekurangan juga berarti ekspresi bahwa aku puas dengan pemeliharaan dan perhatian Sang Gembala yang agung itu. Bahkan pada saat-saat yang sulit, aku bisa mengandalkan kasih dan janji Allah kepadaku, kepada kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita merasa puas karena kita tahu kita digembalakan. Apakah ada rasa puas hati pada saat ini? Ada rasa kepuasan karena kita tahu bahwa kita digembalakan oleh Sang Gembala yang agung. Jika ada dari kita yang kehilangan rasa kepuasan, diganti dengan ketakutan dan kecemasan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan dengan iman, dengan hati, karena memang janjinya adalah ya dan amin. Yang berikut, makna dalam pengembalaannya adalah perlindungannya. Yang pertama tadi tuntunannya, yang kedua perlindungannya. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 versi AYT ya. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pada saat-saat bahaya, kesulitan, bahkan kematian, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Engkau besertaku. Di dalam setiap situasi kehidupan saudara dan saya, Engkau, Tuhan, besertaku. Kalau kita bicara gada, ini adalah semacam tongkat pendek ya, menjadi senjata pertahanan atau disiplin ya di dalam tafsirannya. Ini melambangkan apa? Gada itu. Gada melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Ya. Teman-teman yang terkasih, ketika kita melewati lembah bayang-bayang kematian, percayalah, kita disertai oleh kekuatan Tuhan, disertai kuasa Tuhan, dan wibawanya Tuhan. Ya, gadamu, ya, menghibur kita. Tongkat ini adalah tongkat ramping yang panjang, yang salah satu ujungnya ini melengkung, dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Ya, ditarik dan dipeluk. Atau juga pada saat berjalan dituntunnya pada jalan yang benar, atau bisa menyelamatkan dari kesulitan ketika jatuh ke jurang,
Tongkatnya yang melengkung itu ditarik untuk menyelamatkannya. Ketika dia terperosok ke dalam lubang, kalau jurang ya jatuh ke bawah ya. Jadi gada dan tongkat Allah ini menjamin kasih dan bimbingannya dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ditulis, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, gembalaku yang kupercayai. Yang ketiga, makna di dalam pengembalaannya adalah kecukupannya. Mazmur 23 ayat 5a berkata demikian, ini unik. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Oke, puji Tuhan, kita ada makanan, tapi ada komanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan, menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kita ini kalau sedang ada berhadapan dengan musuh, mana sempat duduk dan makan. Tapi begitulah pesan ketentraman yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menghadapi hari-hari kita yang saat ini seperti dikelilingi oleh banyak hal yang jahat. Kita dibekali dengan limpah oleh kasih karunia-Nya untuk bisa tetap hidup dan bersukacita di hadapan Allah. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan di masa sulit ini. Tuhan bisa mengirimkan kebaikan dengan banyak cara, lewat keluarga, lewat teman. Ingat Yusuf dan Maria, ia didatangi orang Majus untuk mendapatkan emas, kemenyan, dan mur. Ada pertolongan, ada perhatian, ada respect, ada support. Cara Tuhan buat hidup kita. Jadi ketika kita berada dalam suasana atau hari-hari yang jahat, kondisi yang sangat jahat mengelilingi kita, kita bisa makan di mejanya Tuhan dengan iman, dengan ucapan syukur dan harapan, di posisi nyaman dan tentram. Alkitab sering berkata, tenanglah hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Amin. Tenanglah jiwaku. Tenang ya. Jadi di tengah situasi yang tidak cukup, ingatlah kita punya gembala yang mencukupi. Datanglah dalam doa kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajar kita doa yang unik dan khusus. Percayalah, Tuhan mendengar doa kita. Tubuh kita didesain untuk bisa makan. Tuhan pasti mencukupi. Tubuh kita juga didesain, akal budi kita didesain untuk menerima hikmat dan pengetahuan. Kita pasti dibekali untuk bisa belajar sesuatu, belajar skill untuk menghidupi kita, mendapat karunia untuk kita bisa melayani. Tubuh ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Gembala kita sangat tahu memperhatikan baik kebutuhan jasmanimu maupun rohani kita. Tetaplah kita berdoa. Doa yang unik ya, di salah satu doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada satu quote yang saya bacakan. Doa adalah pengakuan harian atas kelemahan kita. Ya, luar biasa istilah itu. Yang keempat, di dalam memaknai pengembalaannya adalah pengurapannya. Di dalam Mazmur 23 ayat 5b ditulis begini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Suatu urapan sangat bermakna di momen pada saat rasanya kita tidak mampu, tapi nyatanya kita dimampukan. Itu makna pengurapan ya. Pada saat rasanya kita tidak mampu, tapi nyatanya kita dimampukan. Apa sih makna diurapi? Mengurapi kepalaku dengan minyak mengacu kepada perkenan dan berkat khusus dari Allah atas hidup kita, tubuh kita, pikiran kita,
roh kita. Kita mendapat perkenan dan berkatnya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 kita melihat contohnya ketika seorang nabi mengurapi atas perkenan Tuhan, Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 begini bunyinya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan kita bisa melihat satu perjalanan kehidupan Daud yang kemudian luar biasa, dan mengalahkan Goliat dan memenangkan peperangan demi peperangan. Efesus 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Penuhkan pengurapan yang begitu punya makna yang dalam, seperti yang Daud alami. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Doa kita di tengah masa-masa yang sulit ini, sekali lagi, kita tahu kita tetap di dalam penggembalaannya, dan kita penuh dengan roh. Roh Tuhan berkuasa atas pikiran kita dan hati kita, memberikan damai sejahtera, ketenangan, dan hikmat di dalam mengatur, menata, dan menjalani kehidupan ini. Pialaku penuh melimpah. Apa artinya? Secara harfiah berarti pialaku memberiku minuman berlimpah. Ini ada studi yang menarik tentang ayat kelima ini dengan konteks memahami pialaku. Dalam salah satu penelitian, ya, yang ada bisa di Google aja, saya menemukannya, bahwa piala di sini menunjuk kepada satu batu besar yang dipahat atau dilobangin dan dapat memuat air antara 150 sampai 180 liter dan difungsikan menjadi tempat minum domba-domba. Jadi tiap petang sang gembala akan menyediakan gentong batu ini bagi domba-dombanya. Masalahnya, domba tidak bisa menunduk dalam-dalam untuk meneguk jika air di gentong itu surut. Maka sang gembala akan masuk ke dalamnya dan merendam tubuhnya, sehingga permukaan air yang di dalam batu itu akan segera naik, bahkan melimpah, dan domba-dombanya bisa minum. Inilah salah satu pengobatan gembala bagi domba-dombanya. Ya, kalau ada gentong, saya masuk, pasti airnya melimpah sih ya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, makna di dalam penggembalaannya. Kita mengalami kemurahannya. Ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 6 ditulis demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan sang gembala menemani kita sepanjang jalan hidup kita ini, kita tuh menerima pertolongannya, kemurahannya, dan dukungannya. Saya menggarisbawahi dukungan. Teman-teman percayalah, kita didukung. Ya, hidup kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi, kita dapat mempercayai gembala yang baik akan bekerja melalui segala sesuatu demi kebaikan kita. Contoh Ayub yang ditulis di dalam Yakobus 5 ayat 11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi belajar dari Ayub, tekun, tetap tekun di dalam Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Percaya kepadanya, percaya di dalam penggembalaannya, ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, kata Mazmur 23 ini. Apa maknanya? Sasaran dari mengikuti sang gembala agung ini serta mengalami kebaikan dan kasihnya adalah agar pada suatu saat nanti yang kita ternyata digembalakan tidak hanya untuk mutar-mutar aja, tapi
kita nanti akan bersama Tuhan selama-lamanya. Kita akan melihat wajahnya. Kita akan melayani Dia sepanjang masa di rumahnya, seperti yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, teman-temanku yang terkasih, ada 5 penyertaan Tuhan yang tercermin di dalam Mazmur 23 ini. Ada perenungan pada pagi ini. Kalau kita digembalakan, berarti kita dituntunnya, kita mendapat perlindungannya, kita mendapat kecukupannya, kita mendapat urapannya, dan kita mendapatkan kemurahannya. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah apa sih? Di posisi kali seperti ini, trust. Mari kita percaya penuh kepadanya, percaya penuh pada gembala kita, kepada penggembalaannya. Kitab Abraham, maksud saya tentang Abraham, ketika dia tidak bisa melihat apa-apa secara fisik. Roma 4 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat, sehingga ia memuji-muji Allah. Ia percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Saya membacanya dari versi BINK. Ya teman-teman, trust. Ketika Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Ia memperlihatkan apa yang dilakukan oleh seorang gembala. Jadikan itu milik kita. Jadikan bahwa kita dituntunnya, kita dilindunginya, kita mendapat kecukupannya, kita mendapat pengurapannya, dan kita mendapat kemurahannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, dan bila firman-Mu menguatkan kami pada hari ini, bahwa kami di dalam situasi yang apapun juga sedang kami alami, kami aman, terlindungi karena Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan atas penggembalaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan diri di dalam perjamuan kudus kita di awal bulan ini. Mari kita pegang roti di tangan kita. Saya bacakan ayat yang saya dapat ya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Wah, kekuatan dari Sang Gembala Agung ya. Saat kita lemah lesu, Tuhan Sang Gembala mengetahui jalan kita. Amin ya. Di dalam Mazmur 142 ayat yang keempat. Mari kita angkat roti kita ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Kita mengucap terima kasih, kita menaikkan syukur, karena oleh bilu-bilunya kita telah sembuh. Tubuhnya dipecahkan, agar hidup kita dipulihkan, dan menjadi utuh kembali. Mari kita makan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Katakan bersama, perjanjian baru. Di dalam Tuhan Yesus kita punya perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan dikejar lagi rasa bersalah masa lalu, kita terus berjalan dengan Sang Gembala Agung ke masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi Tuhan tahu yang terjadi esok.
Ya, mari kita minum dan kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang memulihkan, yang membuat dosa kami diampuni, dan kami boleh memiliki hidup yang baru. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Sang Gembala Agung. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.